Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Mencari naskah, olah tubuh, menganalisa tokoh, dan ketika semuanya sudah siap, it's showtime. Sebetulnya dulu orang tua menginginkan saya sekolah di jurusan akuntansi dengan harapan mudah bekerja ketika lulus. Namun itu berbenturan dengan keinginan pribadi saya yang saya ingin sekolah di jurusan dengan kompetensi utama kesenian. Karena cinta dengan proses kegiatan belajar mengajar di SMK, saya mendapat beberapa prestasi ketika sekolah. Dan kelas 9, saya tergabung dalam satu proses pertunjukan yang dipersiapkan untuk perlombaan seni siswa internasional. Dan alhamdulillah, sekolah saya mendapatkan piala tertinggi dari wilayah. Karena cinta itu pula lah, saya mendapatkan lulusan terbaik saat itu. Dan saya juga berkesempatan untuk kuliah gratis di salah satu kampus negeri dengan catatan di jurusan yang sama. Sekolah tinggi seni yang sekarang bernama Institut Seni Budaya Indonesia Bandung mematangkan keilmuan saya. Di kampus biru itu, saya belajar bahwa seni adalah proses. Seni adalah mimesis dari alam, dan dengan seni, saya belajar memanusiakan manusia. Semester 7, saya mendapat tugas dari kampus untuk menghidupi kesenian yang sudah mati di salah satu daerah di Jawa Barat. Setelah kurang lebih 1,5 bulan bertugas, kesenian dengan nama Carulung tercipta. Carulung masih aktif manggung sampai sekarang di bawah naungan Dinas Kebudayaan di sana. Dan alhamdulillah, setelah diberikan mandat untuk pentas mewakili kabupaten tersebut, Carulung makin dikenal banyak orang. Tawaran manggung sana-sini pun kami penuhi. Bahkan permintaan untuk mengarak pengantin pun kami terima. Dan setahun setelah itu, alhamdulillah kami sudah bisa mendirikan sanggar kami sendiri. Dan ini juga membuktikan bahwa konsistensi membawa rezeki. Kesenian Carulung melibatkan banyak anak-anak kecil sebagai aktor dan penarinya. Setiap hari, saya itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersama mereka. Entah itu untuk latihan, mencari jerami untuk membuat properti, atau bahkan hanya sekedar bermain egrang. Carulung hidup, itu tandanya saya harus pulang kembali ke Bandung untuk melanjutkan studi. Yang paling berat adalah meninggalkan anak-anak itu. Masih ingat betul di hari kepulangan saya, ketika siangnya saya harus dijemput, pagi-pagi mereka sudah standby di posko saya dengan membawa kado-kado kecil di tangan mereka. Dan yang paling tidak bisa membendung air mata saya adalah ketika ada salah satu orang anak yang paling dekat dengan saya, dia menangis. Lalu dia berkata, "Kak Odi, jangan pulang Kak. Kalau Kak Odi pulang, nanti kita latihan teaternya sama siapa?" Ya, itu sih. Setelah bertahun-tahun kuliah, akhirnya saya lulus dan saya harus kembali pulang ke Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu diklaim memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun itu tidak berarti apa-apa ketika seorang sarjana seni seperti saya mencoba melamar di perusahaan-perusahaan yang ada. Hampir 6 bulan saya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, dan itu cukup membuat saya stres pada waktu itu. Saya jadi teringat Bandung dengan segala kreativitasnya. Ya, di Bandung itu seni itu bisa untuk menghidupi seseorang, dan saya jadi berpikir bahwa kesenimanan saya itu akan mati jika saya terus berada di Kabupaten Bekasi. Dan inilah yang membuat saya beranggapan bahwa Bekasi butuh seni. Sampai suatu ketika ada tetangga yang menawarkan lowongan pekerjaan sebagai guru seni di sekolah dasar di Bekasi. Ini membuat saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan saya untuk bekerja tapi tanpa menghilangkan passion saya. Memang banyak yang bilang honor guru itu tidak seberapa, namun banyak keberkahan darinya. Dan ini benar-benar saya rasakan. Saya mengikuti pemilihan Abangpo Kabupaten Bekasi, saya menang. Tapi bukan tentang kemenangannya. Sejak saat itu
Kesenimanan saya di Bekasi seolah hidup. Saya jadi kenal banyak orang dengan background yang sama, dan ini juga mematahkan pikiran buruk saya tentang Kabupaten Bekasi tadi. Ternyata selama ini langkah kaki saya itu kurang luas untuk menjajaki kreativitas yang ada di kabupaten ini. Dan dari situ saya mulai memiliki moto hidup, di mana bumi dipijak, di situ seni dijunjung. Saya Odi Jundiansyah, semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan ketika semua sudah siap, it's showtime. I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world. The being of light. Oh yeah. To open